Terima kasih Anda masih di Rosi. Prabowo, Ganjar, Anies hanya mereka di 2024. Dari sejumlah survei soal Capres 2024, hasilnya kerap menempatkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo maksudnya, dan Anies Baswedan di posisi puncak. Namun dari 3 nama ini hanya Prabowo yang jadi ketum partai. Ganjar, kader partai. Anies tidak punya partai. Seperti apa plus minus kondisi ini bagi Prabowo, Ganjar, dan Anies? Bersama saya Muhammad Kodari, Mbak Huriah, Eko Kuntadi, dan Andi Sinulinga. Saya ke Bung Andi Sinulinga sebagai inisiator kolaborasi warga Jakarta dan bisa dibilang relawannya Anies. Kalau dari ketiga tokoh ini kan Mas Anies Baswedan yang tidak punya rumah politik begitu. Menurut Anda ini akan jadi ganjalan atau justru Anies Baswedan akan menjadi primadona bagi partai-partai politik? Gini ya, saya kalau secara pribadi ya, tadi kalau dibilang sebagai relawan saya kira tepat gitu ya. Memang dari awal kita memang dengan kerelaan hati itu mengawal dan itu untuk supaya paling tidak di Jakarta itu baik. Dan kalau kita lihat terakhir hasil survei dari Populi Center itu mengkonfirmasi bahwa kinerjanya baik. Ini yang menunjukkan hasil survei bahwa puas atas kerja Gubernur DKI ya? Iya, kalau kita lihat survei-survei ya, saya coba melihat datanya itu yang terdekat Jakarta, Jawa Barat, Banten, yang memang melihat secara signifikan perubahan di Jakarta. Oke, ya. Kalau kemudian itu ada efek elektoralnya kepada Anies, itu menurut saya itu buah saja, itu akibat saja. Ya, tapi pertanyaan saya nih, karena kan di antara 3 nama yang teratas paling tidak masing-masing punya rumah politik, apalagi Pak Prabowo sebagai ketum partai. Ganjar kader PD Perjuangan, kan Pak Anies ini kan nggak punya rumah politik. Menurut Anda ini justru daya tariknya? Pertanyaan itu menurut saya tidak relevan. Ya menurut saya tidak relevan. Karena begini, Pak Jokowi juga nggak punya rumah politik. Pak Jokowi itu juga bisa kita, dia kader partai iya, tapi kan dia bukan ideologis yang kuat sebagai katakanlah dalam tanda petik sebagai pemilik partai yang sekarang disematkan kepada Ganjar, katakanlah begitu ya, karena di PDIP itu ada Puan segala macam. Tapi partai itu pada titiknya tertentu itu pasti akan realistis. Okay. Nah itu jadi, menurut saya Anda akan melihat karena kalau ada nama yang memang elektabilitasnya tinggi, mau tidak mau partai akan melirik ya. Iya kan kita sudah punya pengalamannya itu. Kita punya pengalaman bagaimana Ibu Mega itu memberikan dukungan kepada Pak Jokowi di last minute. Cuman memang situasi politiknya pada waktu itu yang mengkerucut itu kan nggak banyak. Ya, okay, nah, yang mengkerucut itu nama Ibu Mega dan Prabowo. Nah pada akhirnya Prabowo dan Jokowi. Nah sekarang ini kan beda. Sekarang ini banyak sekali nih. Dan kalau kita mau lihat memang terkondisikan, apakah itu dikondisikan atau terkondisikan, ini kan surveinya makin dilebarkan. Apa dampak semakin dilebarkan ini? Semakin tidak ada sebenarnya calon yang dalam tanda petik itu memang betul-betul sangat menonjol. Iya. Makanya Pak Prabowo 26, Ganjar berapa 20 itu segala macam. Coba dikerucutkan menjadi 3 misalnya. Kalau memang kita mau bikin misalnya realitas politiknya menggambarkan 3, saya yakin angka-angka itu bisa jauh lebih absolut lagi tingkat elektabilitasnya ya. Oke, saya di situ dulu Bung Andi. Saya mau ke Bung Kodari atau boleh juga Mbak Huriah. Di mana plus minus misalnya sebagai ketum partai, kader partai dan yang tidak punya rumah politik sama sekali? Ya kalau saya yang ditanya mana yang nomor 1 terpenting untuk maju calon presiden, saya pasti jawab partai politik. Karena undang-undang dasarnya, ya konstitusinya mengatakan demikian. Dan kalau ini yang jadi variabel, maka kita fokusnya kepada 3 partai politik. Yang pertama PDI Perjuangan, kemudian Gerindra, lalu kemudian partai Golkar ya. Golkar dulu, karena Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi. Nah PDI Perjuangan itu harus dihitung sebagai variabel tersendiri. Pertama karena dia bisa maju. Kursinya 128, syarat 115. Yang kedua di PDI Perjuangan selama ini variabel rasional dalam tanda kutip pemenangan itu tidak sedominan seperti di partai-partai lainnya. Di situ faktor emosi, faktor kader itu cukup dominan begitu. Sehingga bukan mustahil ya, walaupun misalnya Puan Maharani surveinya di bawah 1% atau 1%,
tetap dimajukan sebagai calon presiden demi katakanlah membawa marwah partai begitu. Oke, jadi sebenarnya tadi kalau pertanyaan saya ke Bung Andi Sinulinga, nggak punya rumah politik itu sesuatu yang menguntungkan atau sebenarnya memang Jadi ketipis? jawaban saya bukan begitu. Jadi begini, pada hari ini menurut saya Anies Baswedan sudah punya partai politik namanya PKS. Paling tidak dari kacamata PKS, karena PKS melihat data bahwa pemilih mereka ini mayoritas pilihan calon presidennya adalah Anies gitu. Jadi saya tidak melihat peluang PKS itu mendukung calon yang lain ya. Pasti kalau ada kesempatan mereka akan mendukung Anies Baswedan. Ya, artinya benar dong ya. Artinya dengan tingkat elektabilitas seseorang meskipun dia tidak punya partai politik, maka pasti akan ada partai politik yang melirik ya. Ya, PKS ya yang saya bisa katakan akan mendukung ya akan dapat insentif elektoral itu adalah PKS. Nah, karena PKS oposisi terhadap Jokowi terhadap pemerintah, maka secara naluri ya yang akan digandeng untuk menjadi koalisi juga yang oposisi. Dan ada partai politik namanya Demokrat. Kebetulan juga ketua umumnya AHY punya aspirasi juga maju ke calon presiden wakil presiden. Ya. Karena elektabilitas Anies di atas Agus, maka kemungkinan Anies calon presiden, AHY wakil presiden itu sangat dimungkinkan. Ya. Masalahnya Dan adalah PKS dengan Demokrat nggak cukup. itu belum nyampe 20%, baru 18%. Ya. Sehingga membutuhkan dukungan satu partai politik lagi. Yang mau bergabung dengan koalisi ini. Ya. Apakah satu partai politik menengah itu akan bisa didapatkan atau tidak? Kalau tidak bisa didapatkan, maka kapal tidak jadi berlayar. Ya. Tapi kalau misalnya didapatkan akan maju pasangan katakanlah Anies dan AHY. Begitu. Bung Eko Kun tadi sebagai Ketua Umum Ganjaris, dari PDIP itu yang namanya kan sudah banyak. Memang yang tertinggi adalah Ganjar Pranowo. Tapi ada juga nama Bu Risma, ada nama Mbak Puan, ada juga nama Pak Basuki Cahayapurnama. Apa menurut Anda gimana kalau akhirnya PDIP tidak memilih Mas Ganjar sebagai seorang Ganjaris? Tadi seperti dikatakan Mas Kodari, partai pasti rasional, pasti juga berharap ada efek elektoral ketika mencalonkan seorang capres. Dan efek elektoral ini kan bisa diukur dari seberapa tinggi elektabilitas capres yang ada. Kalau elektabilitasnya rendah, ya efek elektoralnya juga rendah kan. Terbukti dari beberapa data survei, misalnya pemilih PDIP yang memilih Ganjar lebih tinggi dibanding dengan calon-calon dari kader PDIP yang lain. Artinya efek elektoralnya akan jauh lebih tinggi kalau seandainya PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo. Ya. Itu yang titik tekannya di situ. Dan saya yakin sebagai semua partai pasti rasional lah. Nggak mau lah bertarung dengan potensi kalah yang jauh lebih besar dibanding potensi menangnya gitu. Ya, kalau misalnya kita melihat antara tokoh-tokoh ini dan pendukungnya, Anda kan selalu, ini Pak Anies ini populer sekali dan peningkatan suaranya juga baik. Sementara Anda, Bung Eko Kun tadi, Anda kan selalu mengkritik Anies Baswedan seolah tidak ada prestasinya sama sekali. Barusan disinggung oleh Bung Andi Sinulinga, itu ada tingkat kepuasannya. Ini Anda tetap merasa bahwa Anies Anda tetap ingin melenyapkan realitas itu, realitas pencapaian-pencapaian di DKI Jakarta? Iya, saya kan mengkritik bukan sebagai ketua Ganjar, sebagai warga Jakarta, dan saya wajar dong mengkritik orang yang memerintah di Jakarta. Saya mengkritisi sebagai warga Jakarta dan saya merasakan apa yang saya kritisi. Tapi kan itu menjadi salah satu penyebab juga karena Anda punya calon lain sehingga Anda selalu mengkritik dan gebukin Anies Baswedan gitu. Ya, tapi dalam survei kan juga ditanyakan sebagian besar orang warga Jakarta nggak tahu prestasinya Anies, kalaupun tingkat kepuasannya tinggi. Itu juga di data survei. Bung Andi Sinulinga ini kan banyak sekali juga Mas Anies Baswedan. Saya bantah dulu yang terakhir tadi. Oke, silakan. Ya, itu pembohongan luar biasa itu yang disampaikan Eko itu dalam survei itu dia bilang tidak ada prestasinya warga Jakarta nggak tahu. Itu saya kira itu jelas spesifikasinya bicara tentang banjir, bicara tentang penanganan sosial. Jadi kita ini kalau bicara itu, kalau ngocol ya maksud saya itu ini kan ruang publik ya, jangan dipakai ngocol Bung Eko. Jadi Bung Eko ini enggak ngocol, memang seperti itu kan. Misalnya prestasinya tentang rumah DP 0%, janjinya 200.000, realisasinya Anda salah lagi.
Yang dijanjikan oleh Anies Baswedan bukan jumlah 20.000, tapi sistem pembayaran orang Enggak dong. kredit rumah. Itu kan ada di RJD, itu ada dalam Dalam rencana. apa? Ada dalam rencana bahwa target rumah DP 0% itu 200.000 unit. Bagaimana mungkin Anda membuat program kerja tanpa target? Nggak Cuma apa-apa. program Kita tapi hentikan di targetnya situ. berapa ribu unit kan Oke, nggak Bung mungkin. Eko Kuntadi, Bung Arya Sinulinga, saya sudah memberikan waktu Anda Andi. berdebat soal, kita Arya. tidak lagi berbicara soal khusus prestasi dan sanggahan prestasi Gubernur DKI, tapi kita sedang melihat potensi nama-nama ini menjadi calon presiden. Saya ke Mbak Huria, ini kalau kita lihat Mas Anies Baswedan, ini antara pendukung yang sangat militan dan pembenci yang juga sama militan itu terus-menerus saut menyaut. Ini sebenarnya menguntungkan nggak buat seorang Anies Baswedan? Mungkin kalau jawabannya menguntungkan buat Anies atau tidak, kalau dari sisi popularitas iya, gitu ya. Karena kan popularitas itu kan tidak harus tone-nya itu positif ya. Mau positif, mau negatif itu akan sama-sama mempengaruhi tingkat popularitas gitu ya. Semakin banyak orang yang membicarakan nama kandidat, maka akan semakin besar gitu ya public exposure dan juga dia makin dikenal publik. Nah, tetapi juga menurut saya kalau gambaran kontestasi nanti 2024 akan sama seperti ini, yang kita lihat ini adalah model fanboy gitu ya, fanboy para politisi, saya kok jadi melihatnya persoalannya bukan pada nama-nama siapa yang akan potensial menjadi capres gitu ya, tetapi betapa suramnya pilpres kita nanti 2024 kalau pola kampanye yang dilakukan oleh para pendukung modelnya ya selalu menjelekkan dan menihilkan gitu ya kandidat lain. Saya ingin tambah sedikit ya Mbak Lucia, ini yang disampaikan saya mau garis bawah itu ya, biar supaya iklim kita ini baik ya. Coba lihat, saya ingin sebenarnya orang-orang seperti Eko Kuntadi ini bicara prestasi Ganjar. Ya, apa capaian-capaiannya? Ya sama kita bicara capaian-capaian yang kita dukung Anies Baswedan. Saya nggak pernah lihat tuh Bung Eko bicara, coba lihat semua kanalnya itu bicaranya itu semua menyerang calon lain, mendegradasi calon lain, tapi tidak pernah menonjolkan. Gini, saya nulis, saya di YouTube. Coba anda sebutkan apa coba Pak yang menonjol dari Ganjar, sebutkan satu saja. Yang jelas kemarin dapat award dari KPK sebagai membuat birokrasi itu lebih bebas dari korupsi. Itu Anda jelas. minta dong award KPK kepada Anies Baswedan kalau itu ukurannya. Kenapa harus bukan dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan kemarin kan baru bermasalah. Bagaimana mungkin terhadap KPK pemerintah daerah? Formula E saja, Formula E masih bermasalah. Tanah DP 0% sekarang jadi tersangka KPK. Ganjar, apa sebutkan satu prestasinya Ganjar? Kok Formula E? Jelas dong. Anies Baswedan bikin program rumah DP 0%. Ganjar bikin rumah yang tanpa woro-woro. Sekarang banyak dibangun rumah masyarakat di Jawa Tengah tanpa woro-woro seperti Anies kampanye kemarin. Digusur orang kok mau dibangun, orang yang sudah tinggal di Kok digusur? Soal itu program perumahan beda. Program perumahan membangun rumah di Jawa Tengah itu jauh lebih clear tanpa woro-woro ya untuk pembenahan rumah warga itu jauh lebih clear. Oke, Bung Eko Coba baca, coba lihat berapa jumlah rumah masyarakat yang dibangun oleh Ganjar. Oke. Tanpa woro-woro. Ya, sedikit aja Bung Kodari. Ini cerminan apa nih antara dua pendukung nih? Padahal dua nama itu belum tentu di 2024 juga. Sampaikan apa gitu. Enggak gini. Yang ingin saya sampaikan gini. Saya warga Jakarta mengkritisi Gubernur Jakarta. Ya. Itu buat saya sah aja, bukan sebagai saya nggak pernah mengkritisi Anies sebagai calon presiden, saya mengkritisi dia sebagai gubernur Jakarta. Ya, stop sampai di situ, Bung Andi Sinulinga. Kalau Anda terus berbicara, saya akan mute mic Anda. Begitu juga Eko Kuntadi. Bung Kodari, ini cerminan apa nih? Cerminan antara dua fans club, kira-kira begitu, fans club Anies Baswedan dengan fans clubnya Ganjar Pranowo itu pertama. Itu jadi
kalau bicara beda baju saja, beda warna itu udah bisa kelahi itu. Tanda kutip ya. Ya. Yang kedua, Tapi memang jangan-jangan kalau gini kita loh, express- ketika dalam politik itu semua memungkinkan, jangan-jangan suatu saat Bung Eko Kuntadi sama Bung Andi Iya. Sinulinga ini akan bersama ketika Ganjar Anies di Ya, 2024. dengan Prabowo, Enggak gitu. sih. Tapi Kita ini kan sama ada mendukung kontestasi. Jokowi, sama kita mendukung Jokowi. Lanjut dikit ya. Mendukung Jokowi, kita mendukung Jokowi, saya mendukung Jokowi. 2024 itu sampai level tertentu merupakan pertarungan antara the next Jokowi dengan the next Prabowo. Ya. Nah, pada hari ini dalam kacamata saya, the next Jokowi itu isinya papan atas baru satu, yaitu Ganjar. Di kubu the next Prabowo ada dua nama. Pertama Prabowo sendiri, yang kedua Anies Baswedan, gitu. Jadi kalau beda pendapat ya pada hari ini, ya ingat-ingat saja apa yang terjadi pada tahun 2014 dan 2019. Yang ketiga, secara sengaja tidak sengaja, memang pembelahan politik besar Indonesia, ya, pembelahan politik Indonesia yang anti Jokowi atau kontra Jokowi, oposisi dengan berkuasa, itu juga beririsan dengan pengelompokan sosial keagamaan, ya, yang secara sederhana itu orientasinya itu atau warnanya itu Islam, santri, dan nasionalis begitu. Dan memang ya kalau kita bicara Ganjar, ini dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan, nasionalis. Kemudian kalau bicara Anies Baswedan, ini beliau naik lewat dalam konteks pilkada Jakarta itu naik lewat pertarungan dengan Ahok dan kontestasi isu penistaan agama. Begitu. Jadi ini kombinasi semua variabel ini membuat ini menjadi sangat seru dan ramai. Ya. Yang juga menarik dari hasil survei Litbang Kompas misalnya, yaitu ada dua karakter kepemimpinan yang jadi rujukan utama masyarakat untuk memilih. Siapakah di antara Prabowo, Ganjar, dan Anies yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin? Kami kembali saat lagi.